Welcome back with Mr. Learner di BO Channel, tempat orang-orang yang suka belajar, suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with Mr. Learner, para pelajar dari dunia nyata dan dunia gaib. Oke, hari ini bertemu lagi dengan Mr. Learner. Kita akan belajar lagi mengenai hal-hal baru kembali. Oke, yuk kita langsung saja mulai ke materinya. Let's go. Well, hari ini materi kita akan mengenai nominal sentence. Pak, nominal sentence apa sih? Pasti banyak yang bertanya-tanya mengenai nominal sentence ini. Oke, saya bahas sedikit dulu sebelum nanti kita langsung menuju pada contoh-contohnya agar kalian bisa lebih paham lagi ya. Yang pertama yang harus kalian pahami, nominal sentence ini artinya adalah nominal mungkin agak membingungkan, tapi sentence ini artinya kalimat. Nah, secara mudahnya nominal sentence ini artinya adalah kalimat yang tanpa kata kerja asli. Oke, yuk kita mulai. Gimana sih contohnya? Nih, yang pertama. Bisa kalian lihat? Oke, ini contohnya. Sebetulnya kalian sudah sangat sering sekali bertemu dengan kalimat-kalimat ini ya. Sebagai contoh, di samping ini, saya tinggi. Oke, ini merupakan sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia. Saya tinggi. Dalam bahasa Inggris pun ini sebuah kalimat. Saya tinggi, ada subjek. Dalam bahasa Indonesia tinggi ini verb. Nah, tetapi untuk bahasa Inggris agak berbeda sedikit. Oke, yuk kita mulai contohnya. Kita ulas lagi. Saya, bahasa Inggrisnya I. Oke, I. Sedangkan tinggi, bahasa Inggrisnya adalah tall. Saya tinggi, I tall. Tetapi, apakah seperti ini? Nah, dalam bahasa Inggris harus ada kata kerjanya. Nah, kata kerja teke. Oh, bukan. Kata kerja bantu jika kalimat ini tidak mempunyai kata kerja asli. Kata kerja asli seperti apa sih? Kata kerja yang menyatakan bahwa seseorang sedang melakukan sesuatu. Contohnya, saya makan, saya minum, saya tidur. Ada yang sedang kita kerjakan. Tapi kalau saya tinggi, apakah ada yang sedang kita kerjakan? Tidak. Ini hanya sebuah state atau condition. Oke, maka harus ada kata kerja bantu. Kata kerja bantunya apa nih? M. Maka saya tinggi dalam bahasa Inggris adalah I am tall. Saya tinggi. M di sini tidak ada artinya. Tetapi harus ada, wajib ada, fardu hukumnya untuk ada, fardu ain. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Nah, di sini ada kalimat yang menyatakan kamu seorang siswa. Apakah di sini ada kata kerjanya? Kamu? Bukan. Dia merupakan subjek. Nah, kelas katanya adalah pronoun. Nah, seorang siswa. Apakah seorang siswa sebuah kondisi sedang mengerjakan sesuatu? Tidak. Itu hanya kondisi bahwa ada seorang yang merupakan siswa. Dalam bahasa Indonesia ini sah sebagai subjek dan verb. Tapi dalam bahasa Inggris tidak bisa. Kamu, bahasa Inggrisnya you. Seorang siswa, bahasa Inggrisnya adalah a student. Nah, apakah seperti ini bahasa Inggrisnya? Tidak. Wajib ada verb to be ditambahkan di tengah-tengahnya. Apa verb to be-nya? Verb to be-nya adalah are. Maka kamu seorang siswa, bahasa Inggrisnya adalah you are a student. Kamu adalah seorang siswa atau murid. Nah, ini contoh dari nominal sentence. Lalu perbedaannya apa? Nih, saya kasih contoh perbedaan dengan verbal sentence. Nah, ini yang mempunyai kata kerja. Contohnya, saya makan. Apakah ada kata kerjanya? Jelas ada, yaitu makan. Apakah ada pekerjaan yang dilakukan? Ya, makan. Makan tuh kerjanya apa? Ngunyah, ya kan? Itu kan suatu pekerjaan dalam bahasa Inggris. Oke, nih bahasa Inggrisnya I makan, bahasa Inggrisnya adalah eat. Saya makan, bahasa Inggris adalah I eat. Kalau kita tambahkan di tengah-tengahnya M, boleh nggak Pak? Jadi I am eat. Nah, ini tidak boleh. Haram hukumnya seperti ini ya. Tidak boleh dalam bahasa Inggris, tidak ada kalimat yang seperti ini. I am it itu tidak ada. Ingat, jika sudah ada kata kerjanya, cukup tidak boleh tambahkan kata kerja bantu M. Tidak boleh. Oke, hurufnya haram. Oke, yuk kita lanjut. Nah, dari 3 contoh kalimat tadi, maka kita mendapat sebuah kesimpulan, ada sebuah aturan atau rules dalam bahasa Inggrisnya.
rulesnya seperti apa? Yang pertama, dalam sebuah kalimat bahasa Inggris wajib terdapat kata kerja. Lanjut. Kedua, jika tidak ada kata kerja, maka wajib ditambahkan verb to be atau kata kerja bantu. Verb to be itu yang mana? Yang tadi, I, temannya am. Verb to be-nya adalah am. Kalau untuk you, verb to be-nya are. Seperti itu. Itu am, are. Lalu ada satu lagi, is. Itu merupakan kata kerja bantu. Itu wajib ada jika kalimatnya tidak memiliki kata kerja asli. Seperti itu. Kalian sudah sering bertemu dengan seperti ini. Seperti contohnya pada materi sebelumnya mungkin yang tentang adjektif, I am slow. Itu kan tidak ada kata kerjanya. I am tall, I am beautiful, I am handsome. Itu tidak ada kata kerjanya, maka wajib ditambahkan verb to be. Yang tadi itu am, are, is, seperti itu. Bisa dipahami ya? Ini rulesnya. Yuk, kita lanjut. Nah, ini untuk lebih menekankan kembali perbezaannya antara verbal sentence dan nominal sentence. Nah, ini. Pada kalimat saya tinggi, I am tall, itu kalimatnya tanpa kata kerja. Ya, sudah saya jelaskan tadi, tinggi bukan kata kerja, tapi adjektif, kata sifat. Maka wajib ditambahkan verb to be. Gitu. Verb to be-nya apa? Tuh, am, verb to be-nya. Lalu untuk yang saya makan gimana, Pak? Nah, untuk saya makan, kalimatnya ini sudah memiliki kata kerja, yaitu eat. Nah, maka tidak perlu ditambahkan verb to be am. Tidak boleh, haram hukumnya ditambahkan verb to be. Seperti itu. Lalu, Pak, nah di buku kalian ini ada sebuah kalimat yang menyatakan ketika kita sedang memakai sesuatu. Contoh ini, he is wearing red hat. Pak, di sini wearing itu kan artinya memakai ya. Ini merupakan kata kerja. Ini pakai is, Pak. Nah, lalu ini gimana, Pak? Nah, kalau kalimat ini berbeza. Sebetulnya ini pernah saya jelaskan ya, yang pernah ada di kelas saya pada kelas 2. Ini merupakan yang dinamakan dengan present continuous tense. Lihat, artinya pun berbeda. He di sini artinya dia, is-nya memiliki arti pada present continuous tense ini. Artinya sedang. Wearing, memakai. Asal katanya adalah wear saja. Kalau dalam simple present tense ini hanya he wears red hat. Dia memakai topi merah. Tapi ini he is wearing artinya dia sedang memakai topi merah. Seperti itu. Ini yang dinamakan dengan present continuous tense. Berbeda tenses dengan yang tadi. Seperti itu. Kenapa? Boleh seperti ini. Tetapi jika kalian perhatikan, lihat. Ada perbedaannya ketika sebuah kalimat memakai verb to be dan kata kerja. Apa perbedaannya, Pak? Yuk kita lihat. Present continuous tense. Nah, di sini ada sebuah rules atau tata bahasa structure-nya. Structure-nya itu seperti ini. Subject ditambahkan verb to be. Lalu verb-nya wajib hukumnya menjadi verb ing. Verb ditambahkan ing ujungnya, baru objeknya. Nah, contohnya yang kalimat tadi, he is wearing red hat. Lihat di sini, subjeknya he, ya, subjeknya he. Lalu verb to be-nya is, ya. Lalu verb yang tadinya wear menjadi wearing, ya, verb ing karena jadi verb ing. Lalu baru objeknya red hat, topi merah. Seperti itu perbedaannya, ya. Nah, ini sudah termasuk ke dalam verbal sentence, ya. Oke, yuk kita lanjut. Nah, how can I know it's a verb or not? Bagaimana saya tahu jika sebuah kalimat memiliki kata kerja atau bukan? Apakah sebuah kata itu merupakan kata kerja atau bukan? Nah, cara yang paling gampangnya adalah check it on dictionary, oke? Kalian harus mengeceknya ke dictionary atau kamus. Tapi sebetulnya bisa kalian telaah atau kalian kira-kira dengan cara seperti yang tadi saya sampaikan di awal video, bahwa kita pikirkan kalimat ini sedang mengerjakan sesuatu atau tidak. Contohnya tadi, saya seorang siswa. Apakah seorang siswa sedang mengerjakan sesuatu? Tidak. Kecuali kita mengatakan saya belajar. Nah, belajar itu ada yang dikerjakan. Proses berpikir, proses menulis, membaca, itu kan proses belajar. Nah,
itu baru kata kerja. Seperti itu. Kalian bisa mengeceknya seperti itu jika kalian tidak memiliki dictionary atau kamus. Tapi cara termudahnya adalah menggunakan kamus bahasa Inggris. Nanti di situ akan tertera huruf V yang artinya verb. Seperti itu. Oke. Sekarang sebagai summary atau ringkasan, sebagai ringkasan, ya kita lihat. Nah ini, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai nominal sentence, artinya kalimat yang tidak memiliki kata kerja asli, dan ketika tidak memiliki kata kerja asli, wajib hukumnya ditambahkan verb to be. Ini namanya verb to be. Ada 3 pada simple present tense, yaitu am, are, dan is. Lalu pasangannya seperti apa, Pak? Nih, seperti yang ada di kanan kita. Di kanan saya, sorry. Oke, pronoun I, verb to be-nya am. Oke, lalu you, verb to be-nya are, he, verb to be-nya is, she juga sama, we dan they, verb to be-nya adalah are. Seperti itu. Sebagai contoh kalimat, lihat di sini, I am a student, saya adalah, boleh kita jadi am di sini artinya adalah, boleh, tidak apa-apa. Saya adalah seorang siswa atau saya seorang siswa, sama saja. You are my uncle, kamu paman saya, kamu adalah paman saya, sama saja. Ya, bisa diberikan arti. Atau he is my uncle, lihat ya, bisa dilihat. Walaupun yang di ujung ini sama, ada yang student, ada yang my uncle, tetapi verb to be-nya berbeda-beda. Kenapa? Karena verb to be ini tidak dipengaruhi oleh yang di ujungnya. Ya, yang mempengaruhi verb to be ini adalah yang paling kiri atau pronounnya. Ya, itu yang berhubungan. Sebetulnya ini lebih spesifiknya disebut dengan subject verb agreement. Ya, perjanjian antara subjek dan verb, seperti itu. Bisa kalian lihat sendiri di sini. Ini semua adalah ringkasan dari materi yang saya jelaskan pada video kali ini. Oke, semoga bisa dipahami. Jika belum bisa dipahami, kalian bisa mengulang lagi videonya dari awal ya, dan kalian perhatikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17. Oke, kalian bisa perhatikan kembali ya. Oke, thank you very much for your attention. See you next week in another videos. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.